Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quratul Afida Bilkisti dengan NIM 240701600056. Saya dari kelas Psikologi 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika keilmuan dan amanah akademik pada poin plagiarisme dan manipulasi data, juga integritas ilmiah. Pertama-tama, kita di sini akan membahas apa itu etika keilmuan dan amanah akademik. Jadi, dalam dunia akademik, etika itu sangat penting untuk menjaga kualitas dan kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan. Etika keilmuan adalah prinsip moral yang mengatur proses penelitian dan penyampaian ilmu secara jujur dan bertanggung jawab. Sementara itu, amanah akademik merupakan tanggung jawab moral dalam menjaga kejujuran dan integritas ilmiah. Dengan adanya plagiarisme dan manipulasi data, menunjukkan pentingnya penerapan kedua prinsip ini dalam kegiatan akademik. Poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah plagiarisme dan manipulasi data, yang pengertian singkatnya adalah mengambil karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber, atau bisa disebut juga tidak jujur, dan mengubah atau memalsukan data agar sesuai dengan keinginan atau menyesatkan. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang integritas ilmiah, yang pengertian singkatnya adalah sikap jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam kegiatan ilmiah. Pertama, kita masuk ke penjelasan plagiarisme. Jadi, plagiarisme di sini adalah tindakan menggunakan ide, tulisan, atau karya orang lain tanpa mencantumkan sumber sehingga seolah-olah itu karyanya itu menjadi milik sendiri. Menurut Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010. Plagiarisme tidak hanya dipandang sebagai kesalahan teknis dalam penulisan, tetapi juga sebagai pelanggaran moral yang berdampak pada kredibilitas individu maupun perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Ternyata jenis-jenis plagiarisme ini dibagi menjadi 4. Menurut Sulistyo pada tahun 2011 ini, yang pertama ada plagiarisme kata demi kata, yaitu contohnya seperti penulis yang menggunakan kata-kata yang persis tanpa menuliskan sumbernya. Jadi dia hanya memindahkan perkataan orang lain ke dalam karya tulisnya. Lalu yang kedua ada plagiarisme atas sumber. Contohnya seperti penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan sumber yang jelas. Dia hanya mengutip pernyataan seseorang tetapi tidak menulis citasinya, seperti itu. Lalu yang ketiga ada plagiarisme kepengarangan, yaitu penulis mengakui karya tulis orang lain bahwa karya itu adalah buatannya. Dia seolah-olah mengaku karya tulis yang sudah jadi sebelumnya itu adalah miliknya. Lalu yang terakhir ada self-plagiarism, yaitu penulis mempublikasi suatu karya tulis yang sudah dipublikasi tanpa memberi penjelasan, sehingga terkesan karya tulis baru. Contohnya itu seperti seorang penulis sebelumnya sudah mempublikasi karya di web A, lalu beberapa bulan kemudian ia mempublikasi karya yang sama di blog B tanpa mencantumkan tanpa memberi penjelasan bahwa karya tulis tersebut sudah sempat dipublikasi. Lalu selanjutnya di sini ada ciri-ciri plagiarisme. Menurut Felicia pada tahun 2007, yang pertama di sini ada karya kelompok sebagai kepunyaan hasil sendiri. Contohnya seperti sebenarnya karya tulis itu yang dibuatnya oleh beberapa orang, tetapi dia mengakunya hanya milik sendiri. Lalu yang kedua ada menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Itu kurang lebih sama dengan jenis-jenis plagiarisme yang keempat, yaitu self-plagiarism. Lalu yang ketiga di sini ada mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Lalu yang keempat ada mengakui temuan orang lain sebagai penemuan sendiri. Yang kelima ada mengakui menyebutkan asal-usulnya. Lalu yang terakhir ada meringkas tanpa menyebutkan sumbernya. Nah, selanjutnya di sini kita membahas tentang faktor penyebab adanya perilaku plagiarisme. Sama di sini juga masih menurut Sulistyo pada tahun 2011 dibagi 3, yaitu yang pertama ada lemahnya etika akademik.
seperti kondisi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas ini tidak dipahami atau diterapkan pada mahasiswa atau yang pembuat karya tulis ilmiah seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada kohesi dan penegakan hukum. Artinya seperti lemahnya kesatuan aturan serta kurang tegasnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran akademik. Lalu yang ketiga atau yang terakhir di sini ada lemahnya mekanisme filtering orisinalitas. Seperti kondisi sistem atau proses untuk mendeteksi keahlian karya tidak berjalan optimal, sehingga karya-karya yang tidak orisinal atau penulis-penulis yang tidak jujur ini masih dapat lolos di publikasi di media-media. Lalu dengan adanya tindakan plagiarisme itu pastinya harus dicegah. Nah, pencegahannya di sini menurut Sulistyo terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman tentang etika akademik seperti pentingnya kejujuran dalam penulisan ilmiah. Lalu yang kedua ada membiasakan mencantumkan sumber rujukan seperti memberi sitasi pada akhir kalimat atau setiap pernyataan. Lalu yang ketiga ada mengembangkan kemampuan menulis seperti parafrase dan meringkas dengan kata sendiri, kalimat sendiri. Lalu yang keempat menggunakan sitasi yang benar seperti standar APA atau MLA, atau bisa juga mengikuti standar yang lain. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kesadaran akan konsekuensi plagiarisme. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas manipulasi data. Jadi menurut William C. Frederick pada tahun 2002, manipulasi data merupakan tindakan mengubah, memalsukan, atau merekayasa data penelitian sehingga hasilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya demi kepentingan tertentu atau kepentingan sendiri. Oleh karena itu, praktik ini tentu harus dihindari dalam kegiatan akademik karena tidak hanya merusak validitas hasil penelitian, tetapi juga mencederai integritas ilmiah serta menurunkan kepercayaan terhadap dunia akademik. Dampak dari perilaku manipulasi data menurut David B. Resnick pada tahun 2011 dibagi menjadi 5, yaitu hasil penelitian tentu tidak akan valid dan tidak akan dipercaya oleh publik. Lalu yang kedua ada menyesatkan perkembangan ilmu pengetahuan karena hasilnya itu bohong gitu. Lalu yang ketiga ada menurunkan kredibilitas peneliti, tentunya penulis karya tulis tersebut akan turun pamornya gitu. Lalu yang keempat ada merusak kepercayaan publik terhadap dunia akademik. Lalu yang terakhir ada menghambat kemajuan ilmu dan inovasi. Untuk mencegah perilaku manipulasi data, di sini ada 6 poin. Yang pertama ada menerapkan integritas ilmiah dalam setiap tahap penelitian. Lalu yang kedua ada melaporkan data secara jujur dan transparan. Yang ketiga ada mengikuti standar etika penelitian yang berlaku. Yang keempat ada melakukan pencatatan data secara sistematis dan lengkap. Lalu yang kelima ada menghindari tekanan untuk memanipulasi hasil penelitian. Dan yang terakhir ada melakukan review ulang atau pengecekan data ulang. Lalu kita masuk ke pembahasan yang ketiga atau yang terakhir. Di sini ada integritas ilmiah. Menurut Nicholas H. pada tahun 2007, integritas ilmiah adalah komitmen untuk menjunjung kejujuran, kebenaran, dan tanggung jawab dalam seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga pelaporan hasil. Integritas ilmiah ini merupakan praktik penelitian yang harus dilakukan secara jujur, akurat, dan juga objektif. Menurut David B. Resnick, di sini ada 4 prinsip integritas ilmiah. Yang pertama ada kejujuran dalam pengumpulan data dan pelaporan data. Lalu yang kedua ada objektivitas, yaitu bebas dari bias dan kepentingan sendiri. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada transparansi atau keterbukaan dalam metode dan hasil penelitian. Dan yang terakhir ada akuntabilitas atau tanggung jawab terhadap proses dan hasil penelitian. Jadi singkatnya prinsipnya itu ada 4, kejujuran, objektivitas, transparansi atau keterbukaan, dan tanggung jawab untuk penelitian.
Oke, di sini ada Unity of Science-nya. Di sini ada surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun, yang artinya dan janganlah kamu mencampur adukan yang benar dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Jadi dalam Al-Qur'an pun kita dianjurkan untuk transparansi atau melakukan hal yang jujur dalam kegiatan apapun. Lalu kesimpulannya, etika keilmuan dan amanah akademik menuntut setiap individu untuk menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam kegiatan ilmiah. Plagiarisme dan manipulasi data merupakan pelanggaran serius karena merusak kebenaran ilmiah dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, integritas ilmiah harus diterapkan melalui sikap jujur, objektif, transparan, dan juga tanggung jawab sebagaimana selaras dengan nilai-nilai dalam Al-Quran yang menekankan kebenaran dan amanah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi